Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allah Subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kembali kita berjumpa Bapak-bapak saya sekalian, setelah kita memuja dan memuji kepada Allah di pagi hari ini atas limpahan karunia juga nikmat-nikmat kepada kita semua hingga kita bisa berkumpul di sini salat subuh berjamaah. Lebih dari itu kita bisa berkumpul kembali di acara rutin kita dari kajian tauhid ini. Wa waffaqani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa meliputi kita dengan taufik, dengan hidayah dan bimbingannya, amin ya rabbal alamin. Babul khawfu minasyirki. Bab yang menjelaskan tentang takut atau menghadirkan rasa takut dari berbuat kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di penjelasan ini Bapak saya, kita sudah masuk di isyarat bahasan kita di sebelumnya. Syirik yang kita maksudkan di sini lebih kepada tidak menduakan Allah dalam hal apapun, tidak mensekutukan Allah dalam hal apapun, tidak mengkongsikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun, dalam skala kecil apalagi dalam skala besar. Ahlu tauhid, mereka adalah ahlu yang sangat menjaga keikhlasan di dalam beramal kepada Allah agar tidak terjerumus, agar tidak terpleset ke dalam kesyirikan atau arti menduakan Allah dengan riya, dengan sum'ah atau yang lainnya. Itu yang paling sederhana, yang paling besarnya tentu ikhlas di sini maksudnya adalah tidak menyembah kecuali kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah, atau yang kita sebut dengan tagut, yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tagut ini Bapak saya kadang bisa berupa makhluk seperti istri, seperti pasangan, kadang bisa berupa uang, kadang bisa berupa jabatan, kadang bisa berupa, intinya semua yang bisa menjadikan perkara itu menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bisa disebut sebagai kategori syirik. Sedangkan orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang sangat mencintai Allah. Disebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka bisa cinta kepada selain Allah juga sambil mereka bisa cinta kepada Allah. Nah, orang-orang beriman itu tidak ada cinta kecuali cinta kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang atau berbeda dengan mereka kaum musyrikin.
Mereka mencintai selain Allah, juga mereka cinta kepada Allah. Nah, ini yang menjadi masuk dalam bahasan tensi akidah atau tensi tauhid. Karena buah dari tauhid yang benar itu tidak akan cinta kecuali kepada Allah, melahirkan rasa khasyah kepada Allah, melahirkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita maksudkan dari ma'rifah atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita maksudkan, yang kita inginkan. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwa ma'rifat kepada Allah itu ada dua macam, atau mengenal kepada Allah itu ada dua macam. Pertama, kata beliau, ma'rifatu iqrar, yaitu pengenalan yang sifatnya pengakuan. Mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rizki, mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penurun hujan. Ini juga diakui oleh orang-orang musyrik di zaman silam. Orang-orang musyrik di zaman silam, Bapak saya, itu mereka juga bukan tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah, tapi ma'rifat bukan seperti ma'rifat ini yang kita maksudkan. Di dalam ayat misalkan Allah Ta'ala tegaskan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan pasti menjawab Allah. Itu musyrik di zaman silam. Itu orang-orang musyrik di zaman silam. Bahkan iblis, bukan ia tidak mengenal Allah. Iblis pun itu dia mengenal Allah. Semisal di dalam perkataannya Allah abadikan tentang iblis, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah. Ini iblis juga mengenal siapa? Mengenal Allah dan tentang keagungan Allah. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, tetapi ma'rifat yang kita inginkan adalah ma'rifah musmirah, yaitu ma'rifat yang membuahkan. Membuahi apa? Membuahkan mahabbah, cinta kepada Allah. Membuahkan asyauqah, rindu untuk bertemu dengan Allah. Membuahkan al-khasyah, yaitu tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kita berusaha untuk mengamalkan dan menumbuhkannya. Dan di antara ciri-ciri dan tanda-tanda beningnya dari akidah, dari tauhid dan ma'rifat seseorang, itu dia menjaga tensi qalbunya atau tensi keimanannya dari segala macam bentuk-bentuk yang bisa merusaknya, yaitu apa? Kesyirikan. Dan kesyirikan dalam tendensi yang paling minimal sampai maksimal. Orang bisa disebut syirik kalau misalkan dia terlalu mengejar dunia sampai lupa misalkan ibadahnya, sampai lupa tentang hubungannya dengan Allah. Ini bisa juga masuk dalam tendensi apa? Syirik. Artinya tidak mesti harus ia sujud di apa? Bisa juga dalam arti tendensi syirik. Misalkan pengagungan yang terlalu berlebihan mungkin terhadap makhluk yang berakibat fatal terhadap akidah dan tauhidnya, bisa saja. Maka Bapak saya, fungsi dari ilmu tauhid itu untuk mensterilkan diri dari sifat yang berlebih-lebihan dan juga dari sifat yang sifat kering atau keras atau kasar. Nah, ilmu tauhid ini mensterilkan diri untuk berjalan di atas di jalan tengah-tengahnya. Ada orang tidak mengerti tentang hak-hak Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasul kita Nabi Muhammad itu tidak ubah seperti manusia biasa. Ini juga tidak dibenarkan. Ini masuk dalam kategori orang-orang yang memiliki sifat kurang ajar kepada Sayyidina, atau tidak mengetahui tentang hak-hak khusus kepada Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang mungkin salah memahami, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini hanyalah seperti manusia biasa atau manusia biasa seperti kalian. Sampai sebagian orang mungkin mengakui bahwa tidak ada kekhususan untuk Nabi-Nya. Makan sama seperti kita makan,
atau minum sama seperti kita minum, menikah sama seperti kita menikah. Ini juga kelompok salah. Ini juga kelompok salah. Padahal kalau kita perhatikan di dalam ayat, innama ana basyarum mithlukum, innama yuha ilayya, atau innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Aku, atau innama, sesungguhnya aku tidaklah kecuali seperti manusia biasa seperti kalian, diwahyukan kepadaku wahyu, sesungguhnya tidak ada ilah bagi kalian kecuali ilah yang satu. Kalau kita perhatikan susunan ayatnya, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ketika Allah menyebut tentang Sidna, itu memakai kalimat atau memakai huruf innama, yaitu hasr, hanya. Sama juga ketika Allah menyebut tentang dirinya, annama, hanya. Jadi sebagian para ulama tafsir menyebutkan sentuhan halusnya apa? Ketika Allah menyebutkan tentang hanya, bahwasanya aku ini hanyalah manusia biasa, menetapkan sisi kemanusiaan diri bagi Sayyidina, tetapi tidak menghilangkan kekhususan bagi Sayyidina. Menetapkan sisi kemanusiaan bagi Sayyidina, tetapi tidak menghilangkan sisi kekhususan Sayyidina. Nah, ini kadang orang tergelincir dalam memahami bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad manusia biasa. Naam, manusia, tetapi apa? Tidak berarti kita menghilangkan kekhususan Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Atau ada juga di sebelah yang memang terjangkit dengan pemahaman yang berlebih-lebihan juga di dalam mengagungkan. Maka ilmu tauhid mensterilkan itu. Karena tujuan agama kita atau tujuan diutusnya Sayyidina sallallahu alaihi wasallam salah satunya itu untuk menghilangkan keterkaitan makhluk terhadap makhluk. Keterkaitan makhluk terhadap makhluk, keterkaitan hati, keterkaitan apapun itu dari makhluk kepada makhluk. Yang bisa berujung kepada perbudakan, yang bisa berujung kepada pengagungan yang sifatnya berlebihan. Maka Sayyidina sallallahu alaihi wasallam selama sepanjang hayat beliau itu bisa kita lihat dari pendidikan tauhid kepada umat itu. Bisa kita lihat, semisal Sayyidina pernah beliau datang dari kejauhan, kemudian beliau masuk. Kemudian umat pada waktu itu diantaranya sahabat-sahabat senior duduk berjejeran untuk menunggu kedatangan Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat itu berdiri untuk menyambut kedatangan Sayyidina. Ya akhi, bukan soal tidak boleh menyambut kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad dengan berdiri. Tetapi apa kata Sayyidina? Ijlisu, duduk kalian. Sampai sebagian orang mungkin bertanya kepada Sayyidina, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau itu lebih layak dan sangat lebih layak untuk mendapatkan penghormatan daripada mungkin mereka para raja itu mendapatkan penghormatan dari pengikutnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tutruni, kalian jangan terlalu berlebih-lebihan terhadap diriku. Jadi luar biasa dari praktek kenabian Nabi kita Nabi Muhammad. Bukan soal tentang orang tidak boleh untuk menyambut kedatangan Nabi-Nya, tetapi sisi lain yang ingin diajarkan oleh Rasulullah, jangan sampai engkau karena terlalu mengagungkanku, dikhawatirkan oleh Rasulullah, engkau terjatuh kepada berlebih-lebihan yang akhirnya bisa menokohkan yang sifatnya berlebihan, mengangkat Sayyidina dari maqam semestinya diangkat kepada maqam yang tidak mestinya. Semisal juga misal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri ida, la'natullahi 'alal yahud ja'alu qubur anbiya'ihim masajid. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya, dan semoga laknat Allah turun kepada orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur-kubur para nabi-nabi mereka menjadi tempat sujud. Karena memang kental orang-orang Yahudi ketika mengatakan Uzair anaknya Allah, dibangun kuburannya, kemudian dijadikan itu atau tempat itu menjadi tempat sumber-sumber ibadah, sujud di situ, tawaf di situ, sa'i di situ. Itu mereka orang-orang Yahudi, dan itu disaksikan oleh Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu tauhid ini Bapak saja ilmu yang luar biasa. Jadi ilmu yang mensterilkan pemahaman orang yang terlalu kasar, terlalu keras, terlalu kering, dan juga antara orang yang terlalu berlebihan. Maka ahlus sunnah berjalan di jalan tengah-tengahnya.
berjalan di tengah-tengahnya. Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menikah sebagaimana manusia biasa, tetapi Sidna memiliki kekhususan. Seperti misalkan Sidna boleh menikah lebih dari 9 sallallahu alaihi wasallam, atau lebih poligami lebih dari 3. Itu kekhususan Sidna. Atau mungkin memiliki kekhususan lain seperti mukjizat seperti bisa membelah bulan dan yang lainnya. Itu kekhususan Sidna sallallahu alaihi wasallam. Atau kekhususan lainnya semisal seperti beliau diberikan ketuduhan oleh awan, diberikan ketuduhan oleh pohon. Ini kekhususan Sidna sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak dihilangkan. Tetapi demikian berjalan di antara dua sisi, memberikan kekhususan dan menetapkan sisi kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dijadikan Nabi kita Nabi Muhammad itu seolah mirip atau seolah sama seperti itu Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya, dan ini yang selalu dan sangat-sangat dijaga oleh Rasulullah semasa hidup beliau. Itu beliau pernah berjalan bersama satu umat atau beberapa sahabatnya, bapak saya. Kemudian orang-orang ini melihat sebuah tempat. Tempat itu biasa dijadikan tempat untuk menggantung pekakas atau perkakas peperangan, seperti pedang dan yang lainnya. Orang-orang Nasara itu dulu, mereka itu kalau habis perang itu ada tempat persenjataan untuk tempat mereka gantung pedang-pedang mereka. Kemudian orang-orang yang jalan bersama Rasulullah ini, apa kata mereka? Ya Rasulullah, buatkanlah kami tempat untuk menaruh pedang-pedang kami sebagaimana orang-orang Nasara punya seperti itu. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam marah. Bukan berarti tidak boleh untuk memiliki tempat untuk menyimpan persenjataan. Tetapi lihat, kalau kita lihat ya Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjaga akidah umat itu luar biasa. Tidak menjadikan dirinya itu sebagai sumber petaka bagi akidah umat. Itu kata Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Permintaan kalian itu sama seperti permintaan dulu umat-umat Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ya Musa, datangkanlah kepadaku hidangan dari langit. Kalau datang hidangan dari langit, maka aku akan beriman. Ucapan kalian itu sama seperti ucapan umat Nabi Musa pada Musa sebelumnya. Padahal ini orang-orang baru masuk Islam, bapak saya. Baru masuk Islam. Dalam ungkapan lain bahwa kata Sayyidina, ucapan kalian sama seperti ucapan umat Nabi Musa yang minta untuk didatangkan Tuhan selain Allah. Padahal cuman mereka minta untuk dibuatkan tempat pergantungan peralatan perang. Apa tidak bolehnya? Sangat boleh untuk itu. Sangat boleh untuk itu. Tetapi Sayyidina sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tensi akidah dan tensi tauhid itu supaya tidak menyimpang dari fitrahnya. Itu yang sangat dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pernah di suatu ketika ada resepsi pernikahan, kemudian ada anak kecil, kemudian Rasulullah menghadiri dari resepsi. Bukan Rasulullah yang menghadiri, memang sallallahu alaihi wasallam yang menikah saat itu. Akhirnya ada anak kecil perempuan sambil menabuh rebana dan juga sambil melantunkan syair-syair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada waktu itu. Kemudian si anak kecil ini mengatakan, telah datang di tengah-tengah kita sesosok orang yang mengetahui kejadian esok hari. Padahal ungkapan ini bisa benar, bisa salah. Kalau kita mengatakan Rasulullah mengetahui perkara yang akan datang, secara satu sudut sisi bahasan bisa kita katakan benar. Kenapa? Berdasarkan wahyu Rasulullah bisa mengetahuinya, iya atau tidak? Tetapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Berhenti dan jangan lagi mengucapkan kalimat itu. Jadi jangan sampai orang menganggap bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad mengetahui perkara gaib. Yang mengetahui perkara gaib itu merupakan kekhususan siapa? Allah atau Nabi kita Nabi Muhammad? Allah. Nah, itu yang ingin disterilkan oleh Rasulullah. Jangan karena sebab terlalu engkau mengagungkan diriku, akhirnya engkau mengangkat diriku dari maqam semestinya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dikenal di dalam sabda beliau, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau terlalu berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan terhadap putra Isa bin Maryam. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh.
tetapi panggillah aku Abdullah dan Rasulnya. Maka para ulama ketika kita memberikan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, abduhu wa rasuluhu, atau abduhu wa rasuluhu. Abdun ini untuk menyanggah atau untuk menetralisir orang-orang yang berlebihan kepada fitnah, dan juga Rasul untuk menetralisir orang-orang yang memiliki pemahaman kasar atau keras, tidak mengerti hak-hak baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, babu al-khaufu minasyirki. Bab yang menjelaskan tentang takut dari kesyirikan. Baik Bapak saya, nah jadi kesyirikan yang ini, kesyirikan di sini yang kita maksudkan ialah kesyirikan dalam tendensi makna minimal sampai makna maksimal. Makna yang paling rendahnya sampai ke makna paling tinggi. Artinya menduakan Allah dalam segala perkara itu bisa dengan uang, dengan harta dan yang lainnya. Kemudian kedua yang paling maksimalnya yaitu apa? Menyembah selain Allah. Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam surat An-Nisa 116 beliau menukil ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dari dosa syirik untuk orang yang Allah kehendaki. Ini ayat yang beliau nukil di permulaan kitab ini. Kemudian beliau berkata, atau juga beliau menukil ucapan Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surat Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan Nabi Sidna wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam, dan jauhilah diriku dan juga anak-anak keturunanku dari menyembah al-asnam, berhala-berhala atau patung-patung. Ini ucapan ini dinukil oleh Imam Syekhna Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, menunjukkan sekelas Nabi Ibrahim saja itu masih berdoa untuk dijauhkan dari apa? Syirik. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam kita katakan sebagai apa? Abu Tauhid. Bapaknya, tokohnya siapa? Ahlu Tauhid. Yang kita kenal agama beliau dengan agama apa? Din al-Hanif, agama yang lurus. Sampai beliau menyandang gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Tetapi ucapan ini memberikan kita clue Bapak saya, memberikan kita isyarat sekelas Nabi Ibrahim saja yang dikatakan sebagai orang yang paling selamat akidahnya, beliau pun masih berdoa kepada Allah, wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam, jauhilah diriku dan juga anak keturunanku dari menyembah patung-patung atau berhala. Tayyib Bapak saya, artinya hendaknya ini menjadi apa? Menjadi kekhawatiran kita. Menjadi kekhawatiran kita. Bagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, orang yang nabi rasul saja itu sangat khawatir kepada apa? Kesyirikan. Kesyirikan yang paling kita khawatir yang pada tendensi yang paling minimal tadi Bapak saya. Kesyirikan yang dalam tendensi paling bawah tadi. Seperti di sini juga dinukil oleh Syekhna, yaitu hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga di dalam Syarh Sunnah ini dinukil hadis ini, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan, yang aku takuti atau dari perkara-perkara yang aku takuti atas kalian asyirkul asghar. Syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil fasuila anhu. Syirik kecil itu ya Rasulullah, itu apa? Ar-riya. Itu apa? Riya. Ini tendensi paling apa? Tendensi paling minimal, tendensi paling rendah, menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan riya. Ingin dilihat, ingin didengar. Taib. Maka hendaknya ini Bapak saya, hendaknya kita selalu apa? Selalu memawas diri dari sifat atau dari perkara ini, yakni dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menarik Bapak saya. Maka menarik. Bagaimana kalau kita lihat dahulu para ulama salafun salih, ulama-ulama kita terdahulu,
Itu bagaimana upaya mereka untuk menjaga diri, untuk beramal itu benar-benar beramal sampai orang tidak ada yang, bahkan mungkin orang terdekatnya tidak mengetahui tentang amalannya. Kalau amalan wajib itu umumnya itu dizahirkan atau ditampakkan, seperti salat berjamaah, kemudian salat 5 waktu di masjid, atau mungkin salat kemudian puasa di bulan suci Ramadan, salat tarawih di mana, di masjid. Tetapi umumnya ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang mandubah itu karakternya itu disembunyikan, seperti salat tahajud, seperti sedekah. Menyembunyikannya itu para ulama salafun saleh menjadi karakter mereka di dalam beribadah, sebagai bentuk dan upaya mereka untuk benar-benar mewujudkan ikhlas kepada Allah dan jauh dari apa? Jauh dari kesyirikan, yaitu apa? Riya. Makanya kalau kita lihat amalan-amalan salafun saleh dahulu itu, bapak saya, benar-benar disembunyikan, ikhfaul amal, menyembunyikan amal kebaikannya itu serapat-rapatnya. Bahkan di sini saya baca ya, di salah satu ucapan imam kita atau ulama kita, semisal Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukil ucapan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ini kita baca ya. Kata Imam Al-Hasan, "In kana ar-rajulu laqad jama'a al-Qur'ana wa ma yash'uru bihi an-nas." Dahulu itu ada orang yang menghafal Al-Quran 30 juz dan teman-temannya di sekitarnya itu tidak ada yang tahu kalau dia itu hafal Al-Quran 30 juz. Berbeda dengan kita, bapak saya. Baru hafal surat Al-Ikhlas saja itu sudah cerita kita. Baru hafal surat Al-Mulk saja itu sudah cerita kita kemana-mana. Walhamdulillah, anak sudah hafal surat Al-Mulk. Itu dulu di zaman silam ada orang itu hafal Al-Quran 30 juz Al-Quran, bahkan sampai teman terdekat itu tidak mengetahuinya. Lebih lanjut kata Imam Nail Hasan, wa in kana ar-rajulu laqad faqiha al-fiqha al-katsira wa ma yash'uru bihi an-nas. Dan juga yang kedua, ada orang yang ahli dalam ilmu fikih, dan orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mengetahui kalau dia ahli dalam bidang apa? Ilmu fikih. Artinya ini ulama, tetapi sampai orang di sekitarnya pun tidak mengetahui kalau dia ulama. Baik. Ini sifat atau sikap-sikap para ulama salafun salih kita. Wa in kana ar-rajulu la yusalli as-salata at-tawilata fi baitihi wa 'indahu zawr wa ma yash'uruna bih. Ada juga orang dahulu itu, dia salat dengan salat yang panjang di rumahnya, salat sunnah yang panjang di rumahnya, di sisinya itu padahal tinggal bersama keluarganya. Wa ma yash'uruna bih. Satu anggota keluarganya pun tidak ada yang tahu kalau dia pernah salat sunnah apa? Panjang. Allahu Akbar. Manusia-manusia seperti ini, bagaimana mereka menyembunyikan apa? Amal perbuatan mereka. Walaqad adrakna aqwaman ma kana 'ala al-ardi min amalin yaqdiruna an ya'miluhu fi sirr fayakunu 'alaniyat abada. Dan kami itu sangat bingung, ada satu orang di muka bumi ini yang mestinya mampu untuk menyembunyikan amal kebaikannya, tetapi mampu untuk dia menampakkan amal kebaikannya, diperlihatkan amal kebaikannya selama-lamanya. Artinya apa? Dalam hal amalan sunnah, cerita ke sana, cerita ke sini, padahal dia mampu untuk menyembunyikan amalan kebaikannya. Lebih lanjut lagi kata Imam Al-Hasan, walaqad kana al-muslimuna yajtahiduna fi du'a wa ma yusma'u lahum shawt. Dahulu ada orang-orang yang mereka itu sangat bersungguh-sungguh di dalam berdoa, tetapi oleh orang-orang yang di sekitarnya itu tidak pernah ada yang mendengar suaranya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. In kana illa hamsan bainahum wa baina rabbihim. Kecuali illa hamsa itu kecuali bisikan-bisikan antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah maksud di dalam ayat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah.
Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh ketundukan, wa khufyah dan lembut, wa khufyah duna jahra bil qaul, yaitu tidak meninggikan suara atau tidak memperbesar suara. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang sangat menyembunyikan amalan kebaikan. Untuk apa Bapak saya? Untuk menjaga dan dalam bentuk upaya menjaga diri dari kesyirikan, yaitu riya. Sidna sallallahu alaihi wasallam yaqul, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, yang aku paling takuti, yang aku paling khawatirkan yang menimpa kalian ialah syirik kecil. Fasu'ila anhu faqala ar-riya, lalu beliau ditanya, syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Yaitu riya. Baik. Bismillah. Riya itu sendiri apa Bapak saya? Riya itu sendiri, di sini definisi riya, an ya'budallaha liyarahu an-nas fayamdahuhu ala kaunihi 'abida. Ia menyembah kepada Allah dengan maksud agar manusia melihat kepada dirinya, lalu manusia memuji dirinya, disebut dirinya itu sebagai seorang hamba. Ya alimkah atau solehkah? Walaysa yuridu an takuna al-ibadata lin-nas. Walaysa yuridu an takuna al-ibadata lin-nas. Bukan maksudnya ibadah itu diberikan kepada manusia, tetapi ingin dilihat oleh manusia. Karena kalau sudah memberikan ibadah kepada makhluk, ini bukan lagi riya namanya, tetapi ini syirik besar. Tetapi ibadah di sini atau riya di sini ingin dilihat ibadahnya agar dikatakan dia sebagai manusia yang ahli ibadah. Tapi ini namanya apa? Riya. Li'annahu law arada dzalika lakana syirkan akbar. Karena kalau yang dimaksudkan adalah dia memberikan ibadah kepada manusia atau kepada makhluk, berarti ini syirik akbar. Wa zahir anna hadza ala sabili tamsil. Dan yang tampak juga di hadis ini, kenapa menyebutkan riya, tidak menyebutkan sum'ah? Ini hanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk percontohan saja. Percontohan saja. Tetapi yang dimaksudkan itu apa? Bisa dimasukkan riya, bisa dimaksudkan juga apa? Sum'ah. Kalau sum'ah itu ingin didengar, dari kata sami'ah. Kalau riya itu dari kata ra'a. Yura'i sama seperti qatala, atau ra'a yura'i sama seperti qatala yuqatilu qitalan. Ra'a yura'i riya'an. Nah, jadi maksudnya apa? Ingin dilihat. Tapi kalau sum'ah, sami'a yasma'u sum'ah, dari kata mendengar. Kalau sum'ah ingin didengar. Nah, kenapa disebut riya? Ini untuk mewakili dari kata sum'ah tadi. Jadi riya ini sudah mewakili yang lainnya. Jadi sum'ah juga masuk dalam kategori riya. Ingin didengar juga termasuk riya. Riya juga termasuk, pasti masuk dalamnya apa? Sum'ah. Tetapi juga perlu dibedakan. Fa'amma in arada bi'ibadatihi. Kata Syekhna Ibn Utsaimin menjelaskan klasifikasinya apa. Ini juga perlu untuk apa? Perlu diklasifikasikan, perlu dirincikan. Adapun jika orang menginginkan dengan ibadahnya itu, atau menginginkan dengan kaifiyat atau tata cara ibadah itu, an yaqtadiyan nasu bihi fiha, agar manusia mencontoh kepadanya. Misal ada orang misalkan salat, mencontohkan bentuk salat, mencontohkan kaifiyat salat, agar orang itu mencontoh kepada dirinya bagaimana cara salat. Maka apa kata beliau? Falaisa hadza riya'an. Maka ini tidak termasuk riya. Maka ini tidak termasuk riya. Kalau misalkan dimaksudkan untuk mencontohkan kepada orang. Misalkan ada tokoh misalkan masuk masjid misalkan, kemudian habis baca buku mungkin, atau mungkin habis baca kitab mungkin di rumahnya. Nah, supaya orang itu misalkan mengetahui bagaimana bentuk solat, atau bagaimana bentuk solat yang baik dan benar. Nah, dia misalkan solat dengan maksud agar orang itu mencontoh dirinya. Maka ini hukumnya boleh. Dan ini tidak termasuk ke dalam hukum riya. Baik. Bal hadza min ad-da'wati ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini bentuk dari berdakwah kepada Allah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, fa'altu hadza lita'tamu bi wa ta'lamu salati. Apa kata Sidna? Aku melakukan ini agar kalian itu bermakmum denganku dan kalian bisa mengetahui bagaimana aku
bagaimana aku salat. Karena Sayyidina sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi ketika Rasulullah salat dan ingin dilihat oleh para sahabat, bukan termasuk riya, tetapi apa? Agar diikuti bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak saya, riya ini dibagi menjadi dua bentuk. Riya yang membatalkan, yang sampai membatalkan apa? Ibadah. Nah, dibagi menjadi dua apa? Dua bentuk yang bisa atau yang sampai bisa membatalkan ibadah. Yang pertama, an yakuna fi aslil ibadah, yaitu riya ini keberadaannya itu dari awal ibadah, yang bisa membatalkan ibadah. Misalkan kalau orang sholat, misalkan meletakkan riya dari awal ibadah. Misalkan dia masuk misalkan ke masjid, atau dia masuk ke mushola, atau dia baca Al-Quran, memang dari awal dia ketika membaca Al-Quran, ketika dia sholat, sudah memasuki atau sudah memasukkan apa? Riya. An yakuna fi asl ibadah, yaitu riya itu keberadaannya sudah dari awal pokok ibadah. Ai maqama yata'abbad illa lirriya, artinya dia tidak salat kecuali memang dimaksudkan dari salat itu untuk dilihat oleh orang banyak. Memang maksudnya untuk apa? Untuk dilihat, untuk mengambil atau untuk meraup keuntungan batin dari situ, agar orang bisa memuji dirinya, Jadi dia tidak melakukan ibadah tersebut kecuali memang hanya untuk riya. Fahadha amaluhu batilun mardudun alaihi, maka amal orang seperti ini maka dia batal, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Abi Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah secara marfu', Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aqna syuraka'u ani syirki, aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu-sekutu dari persekutuan. Jadi Allah tidak butuh kepada persekutuan kita. Man amila amalan asyraka ma'iyya fihi ghairi, siapa yang melakukan satu amalan yang ia melakukan atau yang ia mempersekutukan diriku di dalamnya dengan selain diriku, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan ia dengan sekutunya. Wa man amila amalan asyraka ma'iyya fihi ghairi, siapa yang melakukan satu amalan yang ia mempersekutukan diriku di dalamnya dengan selain diriku, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan ia dan aku tinggalkan juga sekutunya. Ay Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada bentuk riya itu yang bisa membatalkan ibadah itu. Yang pertama Bapak saya, memang dia melakukan ibadah itu semata-mata untuk riya. Dia misalkan sedekah misalkan, dan memang dia sedekah semata-mata untuk riya. Nah, sedekah yang seperti ini atau ibadah yang seperti ini, ibadah yang dimasukkan oleh riya berarti apa? Batal, tidak diterima oleh Allah. Isani an yakuna riya tari'an 'ala al-ibadah. Bentuk lainnya bahwa riya ini masuk di pertengahan. Masuk di tengah-tengah. Yaitu riya masuk di tengah-tengah apa? Ibadah. Dari awal dia sudah ikhlas. Dari awal dia sudah karena Allah, dari awal sudah terhubung kepada Allah, tetapi di tengah-tengah ibadah masuk apa? Riya. Misalkan di-up suaranya misalkan, agar misalkan didengar sama orang banyak, ditinggikan suaranya misalkan, tiba-tiba batinnya goncang agar orang bisa mendengarnya, atau agar dia didengar oleh orang lain bahwasanya dia sedang begini atau mungkin dia sedang begitu mungkin. Ayo, masuk di tengah-tengah ibadah. Fahada yang qasim ila qismain, maka ini bisa kita kategorikan menjadi dua kategori. Kalau ada orang atau kita seperti ini, di dalam kita melakukan ibadah, kemudian di tengah-tengah kemasukan apa? Riya. Ini kita bisa kategorikan menjadi dua kategori. Pertama, an yudafi'ahu fahadha la yadhur. Dia melawannya, maka ini tidak memudaratkan. Contoh misalkan, seseorang salat misalkan. Kemudian tsumma jaa'a unasun fi rak'ati tsaniyah. Kemudian orang-orang datang di rakaat kedua. Misalkan dia lagi salat, kemudian orang-orang datang di rakaat kedua. Fa hasala fi qalbihi syai'. Kemudian terdapat sesuatu di dalam hatinya.
Atau mungkin kalau bahasa yang sering dibahasakan atau dicontohkan oleh guru-guru, ini kita lagi sholat, calon mertua misalkan datang. Di rakaat keberapa? Rakaat kedua. Yang tadinya di rakaat pertama itu nggak apa-apa hatinya. Tetapi karena orang banyak datang, karena calon mertua datang, tiba-tiba terjadi perubahan di mana? Di dalam hatinya. Bi an abtal ruku, diperpanjang rukunya, au sujud, diperpanjang sujudnya, au tabaki, atau tiba-tiba nangis. Padahal tadi dia nggak pingin nangis, tetapi karena mungkin orang banyak tiba-tiba datang, tiba-tiba baca ayat. Padahal dibaca qul huwallahu ahad, tapi nangis gitu. Taib. Kadang-kadang nggak ngerti, kadang ayat di mana dia nangis, untuk apa dia nangis, kadang nggak ngerti. Yang penting karena memang pingin dilihat sudah seperti itu. Memang pingin dilihat. Fahadha kullu amalihi habit. Maka orang yang seperti ini amalannya itu batal. Walakin hal hadzal butlan yamtad ila jami'il ibadati am la? Naqul la yakhlu hadza min halain. Tetapi apakah kita akan mengatakan ibadah orang ini batal dari awal sampai akhir? Karena memang terjadi riya di mana? Di tengah-tengah jalan ibadah. Memperpanjang rukunya, memperpanjang sujudnya, tiba-tiba nangis misalkan begitu. Batal ibadahnya. Tetapi apakah kebatalan di sini dari awal sampai akhir? Ini bukan kita berbicara sahnya ya. Kalau sah tetap sah. Tetapi yang kita berbicara apa? Batal dari sisi pahala. Makanya riya itu Allahu Akbar. Capeknya saja tetapi tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Ini bisa kita kategorikan menjadi dua kategori kata beliau. Ini agak rinciannya agak banyak ya. Pertama kata beliau, an yakuna akhirul ibadati mabniyan ala awwaliha. Ada bentuk memang riya bihaitsu la yasih awwaluha ma'a fasadi akhiriha fa hadhihi kulluha fasida. Wa dhalika mithlu salati fa salatu mathalan la yumkin an yafsuda akhiruha wa la yufsid awwaluha wa hina idzin tubtilu as-salat kulluha idza tara ar-riya fi asna'iha wa lam yudafi'hu. Jadi ada orang memang dari tengah-tengah salat misalkan, dari tengah-tengah ibadah kemasukan apa? Riya. Kalau misalkan dia tidak melawannya sampai akhirnya dia riya, maka dia masuk dalam kategori pertama. Ibadahnya apa? Batal. Dari sisi pahala maksudnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau atau kategori yang kedua. Tetapi kalau apa? Awwalul ibadati munfasilan an akhiriha bihaitsu yasih awwaluha duna akhiriha fama sabaqa riya fa huwa sahih wa ma kana ba'da fa huwa batil. Misal zalik rajulun indahu 100 riyal fatasaddaq bi 50 bi niyyat khalisah thumma tasaddaq bi 50 bi qasd riya fal ula maqbulah wa thaniyah ghair maqbulah lianna akhiraha munfakkun an awwaliha. Kata beliau kalau misalkan riya yang masuk di tengah-tengah, kalau seperti ini contohnya seperti siapa? Orang misalkan sedekah 100 real misalkan, 50 realnya dia sedekah dengan apa? Ikhlas. Kemudian dibagi lagi 50 realnya dia sedekah dengan apa? Riya. Berarti yang 50 real itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau masih riya itu masuk dalam rangkaian ibadah, masih dalam bentuk satu kesatuan yang tidak sah kecuali dengan awalnya, tidak sah dengan ditutupi dengan akhirnya. Contoh misalkan apa? Salat dibuka dengan apa? Takbir, kemudian ditutup dengan apa? Salam. Satu kesatuan. Kalau misalkan dia masuk riya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di tengah perjalanan, tetapi sampai akhir dia riya, berarti versi ibadah seperti ini apa? Kemungkinan apa? Batal. Kalau dia tidak melawannya. Tidak melawan ini dalam arti misalkan masuk riya langsung dilawan. Langsung kembali fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia tidak melawan sampai akhirnya, sampai ujungnya, yang sebenarnya akhir itu juga penentu untuk keabsahan salatnya, secara keseluruhan dari awal sampai akhir, berarti ibadahnya apa? Batal. Baik. Semoga difahami ya. Ana mungkin agak cepat nih berbicaranya. Semoga difahami. Kita tutup dengan hadis Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang mati sedang ia dalam keadaan masih menyeru selain Allah, menyeru selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah, dakhala an-nar, maka dia masuk neraka. Maka Bapak saya, bahasan kita kali ini untuk menetralisir diri di dalam dua perkara yang tadi kita sebutkan, yaitu sifat berlebih-lebihan dan juga sifat berlebih-lebihan dan juga sifat terlalu kering. Taib. Mungkin wallahu a'lam bissawab, ini yang bisa kita sebutkan dulu, ini yang bisa kita bahas di subuh pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kebeningan hati-hati kita di dalam kita menghamba, di dalam kita beribadah. Tidak ada dari tujuan, tidak ada dari maksud kecuali maksud kepada Allah, dan tidak ada tujuan kecuali tujuan kepada Allah, dan tidak ada niat kecuali niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memudahkan hati ini untuk berlaku ikhlas, berbuat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sepertinya kita sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin nanya mungkin sebelum kita tutup, tafadhol. Bismillah. Tayyib? Enggak ada? Langsung ngopi? Tayyib. Barakallahu fiik. Yang hadir semoga terus diberikan kesehatan. Amin. Diberikan al-afiat selalu dan kita bisa kembali berjumpa di pelajaran berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.